Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Perdana Unisio, kelas PJKRA 2024 dengan NIM 240711084. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang ada di buku Aswaja dengan judul Sejarah Islam di Zaman Nabi dan Khulafa ar-Rasyidin. Sejarah Islam zaman Rasulullah dan Khulafa ar-Rasyidun akan membahas yaitu tentang sejarah Islam pada zaman Rasulullah dengan kondisi Arab sebelum Islam itu disebut sebagai peradaban jahiliyah, dan di sana krisis moralitas dan teologi seperti menyembah berhala, kemudian membunuh bayi, perempuan, saling bermusuhan antar kabilah dan lain-lain. Kemudian yaitu ada periode Mekah selama 13 tahun. Dakwah secara sembunyi-sembunyi itu meliputi perintah dakwah secara sembunyi-sembunyi terdapat pada surah Al-Mudatsir ayat 1-7. Kemudian beliau berdakwah kepada keluarga dan kerabat dekatnya. Selanjutnya dakwah secara terang-terangan terdapat pada surah Al-Hijr yaitu ayat 94. Beliau mengumpulkan orang-orang di bukit Safa untuk berdakwah, namun dakwah beliau tidak diterima dengan baik. Rasulullah mendapatkan tantangan yang sangat berat dalam mendakwakan ajaran Islam. Kemudian ada periode Madinah selama 11 tahun. Hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Kemudian sejarah setelah hijrah ke Madinah, kehidupan kaum muslim semakin berkembang. Segala sektor kehidupan baik sosial, politik, ekonomi, dan dakwah diperhatikan dengan baik. Beberapa perang terjadi antara Islam dengan kaum kafir, dan Nabi wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal 1 Hijriah di usianya yang ke-63. Selanjutnya sejarah Islam zaman Khulafa ar-Rasyidun. Di sini ada pengertiannya yaitu 1. Al-Khulafa ar-Rasyidun bermakna pengganti Rasulullah yang pemerintahannya. Khalifah secara harfiah berasal dari kata khalf dan wakil, pengganti, dan penguasa. Khulafa ar-Rasyidun berarti pemimpin yang menggantikan pemimpin sebelumnya dengan sikap yang cerdas, jujur, dan amanah dengan tugas sebagai pemimpin agama dan pemerintahan. Tugas Khulafa ar-Rasyidun yaitu ada 2, yaitu yang pertama yaitu sebagai kepala negara, yang kedua sebagai pemimpin agama. Khulafa ar-Rasyidun setelah wafatnya Nabi Bakar As-Siddiq yaitu 632 sampai 634 Masehi. Beliau yaitu sahabat Nabi utama Nabi Muhammad, dipilih sebagai khalifah pertama. Terus yang kedua ada Umar ibn al-Khattab yaitu meninggal pada 634 sampai 644 Masehi, dipilih sebagai khalifah kedua dan mengembangkan wilayah Islam ke Persia, Mesir, dan Afrika Utara. Selanjutnya ada Utsman ibn Affan 644 sampai 656 Masehi, dipilih sebagai khalifah ketiga dan membukukan Al-Quran dan mengembangkan infrastruktur. Selanjutnya ada Ali ibn Abi Thalib yaitu 656 sampai 661 Masehi, dipilih sebagai khalifah keempat
dan menghadapi perlawanan dari Muawiyah dan kelompok Khawarij. Pengaruh Khulafa ar-Rasyidun terhadap peradaban Islam selanjutnya. Yang pertama yaitu kepemimpinan adil Khulafa ar-Rasyidin. Yang kedua ada ekspansi wilayah dan pengembangan negara Islam. Yang ketiga pengembangan hukum Islam sebagai dasar sistem hukum. Yang keempat perubahan sosial dan perlindungan hak perempuan. Yang kelima ada kemajuan ilmiah dan intelektual dalam peradaban Islam. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ada di salah satu buku ini. Saya akan menjawab pertanyaan pada nomor 4, yaitu jelaskan bagaimana awal umat Islam terpisah menjadi beberapa sekte. Pada periode Rasulullah SAW, konflik umat Islam dapat dengan mudah teratasi. Namun di dalam beberapa sabdanya, Rasulullah SAW mewanti-wanti umat Islam bahwa kelak umat Islam akan terpecah belah menjadi beberapa golongan. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa kelak sepeninggalnya umat Islam akan terpecah menjadi beberapa sekte yang kesemuanya akan masuk neraka kecuali satu sekte saja yang masuk surga. Demikian video materi dari buku Aswaja dengan judul Khulafa Sejarah Islam Zaman Rasulullah dan Khulafa ar-Rasyidun dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.